Pertama kali Tuhan menyatakan dirinya, dia menggunakan kata kita. Anak kecil pasti udah tahu. Ya, kalau dengar kata kita berarti lebih dari satu. Dan kita orang Kristen pasti udah tahu lah. Kalau kita dengar kata kita, ya, lebih dari satu berarti ada Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Membentuk satu kesatuan namanya Tuhan. Nah itu, lifestyle-nya Tuhan kita memang begitu. Memang seperti itu gaya hidupnya dia. Dan di Indonesia paling ketara, kita nih ciptaannya sebenarnya ngikutin gaya hidupnya dia. Di Indonesia ketara banget, manusia gak bisa sendiri, makanya ada keluarga. Keluarga gak bisa sendiri, makanya ada RT. RT gak bisa sendiri, makanya ada RW. Ada kelurahan, kecamatan, dan seterusnya. Negara pun gak bisa sendiri. Makanya ada PBB, ada ASEAN, dan seterusnya. Kita nih sebenarnya ngikutin pencipta kita. Nah, tapi sekarang ada oknum lain yang ingin merusak desain ini. Desain pencipta kita, buat kita nih, mau dirusak sama oknum ini namanya iblis. Iblis punya gaya hidup. Kalau Tuhan tadi punya gaya hidup, ya, mahir membangun hubungan, mahir menerima perbedaan, ya, good in people connection. Iblis juga punya gaya hidup. Namanya adalah mentingin diri sendiri. Kasus Lucifer, kita nggak sempat buka ayatnya, tapi ada di Yesaya 14, saudara bisa baca later on. Dalam 2 ayat saja, ayat 13 dan 14 kalau nggak salah, itu kata aku muncul sampai 5 kali. Dalam 2 ayat, aku hendak naik ke tempat yang maha tinggi, aku hendak menyamakan bintang-bintang di langit. Tuhan sebut dirinya kita, iblis aku. Keakuannya tinggi. Tuhan sangat community sentris, iblis sangat egosentris. Amsal 30 menyatakan Lintah punya 2 anak, namanya untukku dan untukku. Alkitab udah pesan, di akhir zaman banyak manusia akan mentingin diri sendiri. Be very careful with this. Banyak orang sekarang emang terlibat di kebaktian, ratusan, ribuan, tapi mereka lonely, mereka sendiri. Makanya yang luar biasa gini, waktu Tuhan baru ciptain semua, dia bilang baik semua kan, semua baik. Tapi waktu dia lihat Adam seorang diri, pertama kali kalimat tidak baik keluar dari mulut Tuhan, tidak baik manusia seorang diri. Ayat ini bukan untuk yang belum nikah, buru-buru nikah. Halo? Karena saya ketemu banyak pasangan yang udah nikah, tapi masih ngerasa lonely juga. Banyak di Jakarta, udah nikah tapi masih ngerasa sendiri. Ayat ini yang Tuhan katakan, tidak baik manusia seorang diri, enggak serupa sama gambar dan rupa kita. Maksudnya adalah begini, hei manusia butuh kaca dari orang lain. Kita perlu dikoreksi sama orang lain, kita masih perlu dinasehatin sama orang lain. Kita perlu dikasih input sama yang lain. Kita perlu dikritik sama orang lain. Nah iblis gak suka gini-ginian. Dia mulai masuk, dia mulai kerja keras, dan mulai manusia dinasehatin, itu urusan saya bukan urusan kamu. Nah kalau udah ada gini-ginian nih, be careful. Ya, gaya hidup siapa yang kita mulai ikutin?